kenapa kemudian Kokam? Mungkin sebagian besar saya kira belum paham atau belum tahu. Kokam itu sejarah berdirinya itu di UMJ. Iya. Jadi UMJ itu sejarah lahirnya Kokam. Dan Kokam lahir itu setengah 10 malam tanggal 1 Oktober 1965, setelah 1 hari setelah malamnya Jenderal itu dibunuh gitu ya. Dan pada saat itu memang suasananya sangat mengkhawatirkan. PKI itu sudah merasa di atas angin. Barisan Tani, Lekra, kemudian tokoh-tokoh PKI itu sudah tampil luar biasa, merasa diri di backup oleh Pak Karno dengan nasabomnya itu, nasionalis, agama, dan komunis, dengan demokrasi terpimpinnya itu. Bahkan PKI menawarkan angkatan kelima yang minta dipersenjatai, yaitu siapa? Kaum buruh. Kan angkatan keempat yang lainnya kan adalah angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian. Minta angkatan kelima yang dipersenjatai. Karena tujuannya mau mengacaukan, mau memberontak. Ya. Ini perspektif utuh dari saya membaca banyak literatur. Saya kira PKI memang mau memberontak, tapi kemudian terbaca oleh angkatan darat, sehingga kemudian berhasil ditumpas. Tapi sesungguhnya memang memberontak. Kalau baca bukunya Tan Malaka, itu kecewa memang dengan gerakan Malaka kiri juga. Memang kecewa dengan gerakan G30S. Kalau Pak Karno tidak menggunakan istilah G30S, tapi Gestop, gerakan 1 Oktober. Karena penculikannya kan di atas jam 12 ya kan. Berarti sebenarnya lebih pasti gerakan 1 Oktober. Karena itu sudah masuk tanggal 1 Oktober. Nah, selama proses menjelang 30 September itulah termasuk Muhammadiyah, NU, dan kelompok-kelompok Islam yang lainnya itu termasuk mempersiapkan diri untuk menghadapi PKI. Nah, Muhammadiyah kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan secara serius sampai kemudian berdiri Kokam. Itu berdiri di tengah pelaksanaan, ya kira-kira seperti ini. Ada pelatihan yang di situ pembicaranya diantaranya adalah Abdul Haris Nasution yang harusnya tampil di tanggal 1 Oktober itu, akhirnya kemudian batal tampil karena peristiwa itu. Kemudian ada Letnan Kolonel Projo Kusumo, HS Projo Kusumo. Itu yang kemudian mendirikan Kokam di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Projo Kusumo adalah komandan pertama kira-kira. Komandan pertama Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Dulu singkatan pertamanya bukan itu, tapi Komando Kewaspadaan. Jadi menggunakan kata kewaspadaan, tapi kemudian belakangan kesiapsiagaan. Tidak boleh waspada terus, tapi harus siap dan siaga. Maka kemudian lahirlah Kokam, dan itu markas pertamanya adalah di UMJ. Waktu itu yang cukup berperan selain Pak Projo adalah Pak Muhammad ini, Pak Suwardi, Muhammad Suwardi. Itu termasuk pengurus awal di periode Kokam pertama. Jadi dengan latar belakang yang seperti itu, ya, yang kemudian setelah G30S hadir itu, maka Kokam termasuk yang menjadi pasukan yang kemudian mengganyang PKI. Jadi